NPM 1913023040 akan mempresentasikan terkait materi metode perturbasi, metode variasi, dan metode HF. Yang pertama adalah pendekatan metode perturbasi. Teori perturbasi adalah metode untuk terus meningkatkan solusi perkiraan yang diperoleh sebelumnya untuk suatu masalah. Dan ini adalah metode penting dan umum untuk menemukan solusi perkiraan untuk persamaan Schrödinger. Teori perturbasi untuk mendekati persamaan Schrödinger atom helium yang tidak dapat dipecahkan secara analitik dengan berfokus pada suku tolakan Coulomb yang membuatnya berbeda dari persamaan Schrödinger yang disederhanakan. Istilah tolakan elektron-elektron dikonseptualisasikan sebagai koreksi atau perturbasi terhadap Hamiltonian yang dapat diselesaikan dengan tepat yang disebut dengan Hamiltonian orde 0. Hamiltonian yang disederhanakan atau mulai dari H yaitu suku orde 0 dan suku koreksi H istilah orde pertama. Untuk menyelesaikan masalah menggunakan teori perturbasi, kita dapat mulai dengan menyelesaikan persamaan orde 0. Ini memberikan solusi perkiraan yang terdiri dari energi. Persamaan perturbasi orde 0 untuk atom helium adalah sebagai berikut. Energi orde 0 adalah minus 108 eV. Persamaan perturbasi orde pertama mencakup semua suku dan persamaan Schrödinger. H sama dengan Fc yang mewakili aproksimasi orde pertama untuk H, C, dan energi. Persamaan ini dapat diperoleh dengan memotong H, C, dan E setelah suku orde pertama, yaitu sebagai berikut, di mana Hamilton orde 0 ditambah Hamilton orde 1 dikali dengan C orde 0 ditambah dengan C orde 1 sama dengan E orde 0 ditambah E orde 1 dikali C orde 0 ditambah C orde 1. Selanjutnya dengan menyelesaikan persamaan tersebut dengan menghilangkan tanda kurung sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk menemukan koreksi orde pertama terhadap energi, ambil persamaan perturbasi orde pertama, kalikan dari kiri dengan C orde 0 dan mengintegrasikan seluruh koordinat seperti pada persamaan berikut. Integral dalam suku terakhir di sisi kanan sama dengan 1 karena fungsi gelombang dinormalisasi. Karena H0 ini adalah Hermitian. Diperoleh persamaan sebagai berikut. Oleh karena itu, membatalkan integral pertama di ruas kanan. Jadi, kita dibiarkan dengan ekspresi untuk koreksi orde pertama untuk energi, yaitu energi orde pertama sama dengan integral dari C orde 0 dikali dengan Hamilton orde 1 dikali dengan PC orde 0 dan dr untuk memperkirakan energi orbital atom hidrogen dalam medan magnet. Ingatlah bahwa kita menghitung nilai harapan untuk energi interaksi, yaitu koreksi orde pertama terhadap energi menggunakan fungsi gelombang atom hidrogen yang tepat, yaitu fungsi gelombang orde 0 dan operator Hamilton yang mewakili gangguan medan magnet, yaitu istilah Hamilton orde pertama. Untuk atom helium, persamaan integralnya ada sebagai berikut, di mana simbol integrasi ganda mewakili integrasi atas semua koordinat kutub bola dari kedua elektron, yaitu Ri, theta 1, dan seterusnya. Ketika integral dilakukan, hasilnya adalah E1 sama dengan positif 34 eV, sehingga energi total yang dihitung dengan teori perturbasi orde pertama adalah minus 74,8 eV. Berikut adalah contoh soal untuk metode perturbasi. Pertimbangkan partikel yang berubah dalam potensial osilator harmonik 1D. Misalkan partikel ditempatkan dalam medan listrik seragam yang lemah. Bagaimana memperlakukan medan listrik sebagai perturbasi kecil dan mendapatkan koreksi orde pertama dan kedua untuk nilai eigen osilator harmonik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana H sama dengan H0 ditambah dengan H aksen dan diperoleh persamaan sebagai berikut. Koreksi orde pertama untuk energi nilai eigen adalah sebagai berikut dengan persamaan
energi orde 1 N sama dengan N dalam kurung psi mutlak H aksen ditambah dengan H aksen psi N. Selesaikan dengan persamaan berikut sehingga nanti persamaan awal tadi dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua yang kemudian akan diakarkan dan diperoleh hasilnya adalah 6. Kedua adalah metode variasi elektron independen. Salah satu cara untuk memperhitungkan tolakan elektron adalah dengan memodifikasi bentuk fungsi gelombang. Modifikasi logis adalah mengubah muatan inti yaitu Z dalam fungsi gelombang menjadi muatan inti efektif dari positif 2 ke nilai yang lebih kecil yaitu zeta atau Z efektif. Dari gambar tersebut, perisai elektron-elektron yang mengarah pengurangan muatan inti efektif. Gaya tarik inti pada elektron 2V dalam kurung R2 sebagian dilawan oleh gaya tolak-menolak antara elektron 1 dan elektron 2. V sama dengan R1 dan 2. Daerah dengan kerapatan muatan negatif antara salah satu elektron dan inti positif 2 membuat energi potensial di antara mereka lebih positif, yaitu mengurangi daya tarik di antara mereka. Jika perisainya selesai, maka zeta atau Z efektif akan sama dengan 1. Jika tidak ada pelindung, maka zeta sama dengan 2. Jadi cara untuk memperhitungkan interaksi elektron-elektron adalah dengan mengatakan inti menghasilkan efek perisai. Perisai tidak nol dan tidak lengkap, sehingga muatan nuklir adalah antara 1 dan 2. Prinsip variasi berarti bahwa nilai harapan untuk energi ikat yang diperoleh dengan menggunakan fungsi gelombang. Dengan menggunakan fungsi gelombang perkiraan dan operator Hamiltonian yang tepat akan lebih tinggi dari sama dengan energi sebenarnya untuk sistem. Pernyataan sistematis dari prinsip variasi adalah dengan persamaan berikut di mana energi percobaan lebih dari sama dengan energi yang sebenarnya. Parameter yang dapat disesuaikan atau variabel dalam fungsi gelombang percobaan adalah muatan inti efektif atau zeta, dan Hamiltonian adalah bentuk lengkap yang diberikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut. Nah, ketika nilai harapan untuk energi percobaan dihitung untuk helium, hasilnya adalah fungsi yang bergantung pada parameter yang dapat disesuaikan. Berikut adalah energi percobaan untuk atom helium sebagai fungsi dari parameter yang dapat disesuaikan oleh zeta, yang mewakili muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron. Menurut prinsip variasi, nilai minimum energi variasi dari fungsi gelombang percobaan adalah pendekatan terbaik dari energi sebenarnya dari sistem. Berikut adalah contoh soal untuk metode variasi. Hitung koreksi orde pertama terhadap energi keadaan dasar dari suatu osilator anharmonis dengan energi potensial. Penyelesaiannya adalah UX sama dengan 1/2 KX kuadrat ditambah 1/6 gamma X pangkat 3 tambah 1/24 BX pangkat 4. Dalam kasus ini, Hamilton orde 1 sama dengan 1/6 gamma X pangkat 3 ditambah 1/24 BX pangkat 4, sehingga diperoleh psi X-nya adalah alpha per pi pangkat 1/4 E min AX kuadrat per 2, sehingga energi keadaan dasarnya yaitu integral dari psi orde 0 dikali dengan Hamilton orde 1 dikali dengan psi orde 0. Metode yang ketiga yaitu self-consistent field approach, yaitu yang disebut dengan Hartree-Fock metode atau metode HF. Fungsi gelombang satu elektron terbaik dapat diberikan energi total serendah mungkin untuk sistem multi-elektron ketika digabungkan menjadi determinan Slater dan digunakan dengan Hamiltonian multi-elektron lengkap untuk menghitung nilai harapan
untuk energi total dari sistem. Fungsi gelombang ini disebut dengan fungsi gelombang Hartree-Fock. Energi total yang dihitung adalah energi Hartree-Fock dari sistem. Penerapan metode variasi untuk masalah meminimalkan energi total mengarah ke himpunan persamaan mirip dengan Schrödinger berikut yang disebut dengan persamaan HF, di mana F disebut dengan operator Fock. Operator Fock adalah operator satu elektron dan menyelesaikan persamaan HF memberikan energi dari orbital HF untuk satu elektron. Sistem dengan elektron 2n, variabel I akan berkisar dari 1 hingga n, yaitu akan ada satu persamaan untuk setiap orbital. Fungsi gelombang antisimetris penuh yang ditulis sebagai determinant Slater dari orbital spin diperlukan untuk menurunkan bentuk operator Fock, yaitu dengan persamaan berikut, di mana sigma Nj sama dengan 1, 2Jj min Kj, menjelaskan energi potensial suatu elektron secara rata-rata medan yang diciptakan oleh suatu elektron lain dalam sistem. Operator Fock ditulis dalam bentuk koordinat satu elektron yang perspektifnya kita ambil, yaitu yang akan kita sebut dengan elektron 1, selain medan rata-rata diciptakan oleh semua elektron lain dalam sistem yang dibangun dalam bentuk dari koordinat, yaitu elektron lain generik yang dianggap menempati setiap orbital secara bergantian selama penjumlahan atas n orbital spesial, seperti yang ditunjukkan oleh versi yang diperluas di paling kanan. Suku pertama dalam persamaan ini, H, adalah operator mirip hidrogen yang menjelaskan energi kinetik elektron dan energi potensial elektron ini berinteraksi dengan nukleus untuk elektron 1 dalam helium. Misalnya dengan persamaan berikut adalah persamaan untuk operator J dan K. J disebut operator Coulomb seperti disebutkan di atas. Koordinat spesifik 1 dan 2 digunakan di sini untuk menggarisbawahi fakta itu J beroperasi pada fungsi satu elektron dalam orbital. Analogi dengan operator Coulomb menyatakan energi potensial di R1 karena distribusi muatan yang tumpang tindih di R2 berhubungan dengan orbital I dan J. Integral adalah energi potensial karena kerapatan muatan tumpang tindih total yang terkait dengan elektron 2. Istilah operator pertukaran digunakan karena elektron dipertukarkan antara dua orbital I dan J. Kontribusi tumpang tindih pada kerapatan muatan dan energi potensial ini adalah efek mekanika kuantum. Ini adalah konsekuensi dari sifat elektron yang seperti gelombang. Untuk keadaan dasar helium, elektron 1 dan 2 keduanya dijelaskan oleh orbital spasi. Jadi N sama dengan 1 hanya mencakup J sama dengan 1. Selanjutnya, karena I sama dengan J sama dengan 1, integral pertukaran dan Coulomb identik dalam kasus ini. Akibatnya penjumlahan dalam operator Fock mengambil bentuk yang sangat sederhana dan operator Fock lengkap untuk elektron 1 dalam helium diberikan. Persamaan berikut di mana U1 diberikan oleh penjumlahan dalam operator Fock. Contoh soal untuk metode HF. Bagaimana persamaan energi HF untuk helium? Jawabannya adalah dimisalkan helium memiliki satu elektron dengan Z sama dengan 2, maka diperoleh Hamilton order 0 untuk satu elektron adalah minus H kuadrat per 2M del 12 min 2E kuadrat per 4Pi Epsilon R1. Sekian penjelasan dari metode perturbasi, variasi, dan HF dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.